Bastian tuh benar-benar dijebak. Dijebak? Astagfirullahaladzim, apaan itu? Dan sekarang gue bikin semua orang percaya dan polisi menyangka kalau Bastian itu pembunuh David. Rangga. Apa? Satpam itu meninggal karena kecelakaan. Bastian! 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 Gue gak nyangka, Din. Gue gak nyangka lu pengkhianat. Jadi nenek sama Om Ronald yang bebasin aku? Kok bisa? Iya Bastian, kamu tuh berhak bebas. Karena nenek juga percaya kamu nggak mungkin melakukan semua itu. Apa ada bukti kuat, Nek? Om, sampai aku bisa bebas kayak gini? Begini Bastian, Om sudah berhasil mendapatkan rekaman dari CCTV pengaman di bengkelnya David. Nah, di dalam rekaman itu sudah jelas terlihat pada saat kamu datang ke bengkel, itu David sudah dalam keadaan meninggal. Ya, tapi sayangnya rekaman video pada saat berlangsungnya pembunuhan itu sudah ada yang menghapus. Iya, sayang banget. Padahal aku penasaran banget, Om. Siapa sebenarnya yang ngebunuh David dan ngejebak aku kayak gini? Emang videonya yang kehapus bagian itu doang, Om? Ya, Om juga sangat menyesalkan masalah itu. Tapi sudahlah ya, kamu nggak usah memikirkan soal itu. Yang penting kan kamu sekarang sudah bebas dan kamu sudah dinyatakan tidak bersalah. Iya Bas, nenek sama Dini masih mempercayai kamu. Bas, gue cuman pengen lo tahu kalau gue sayang sama lo. Dan gue percaya sama lo, Bas. Dan gue harap di lubuk hati lo juga percaya sama gue. Nenek bener. Cuma Dini sama nenek yang percaya sama gue. Jangan-jangan gue salah nuduh Dini lagi. Dia emang kayaknya terpukul banget lihat keadaan gue di sini. Rasanya nggak mungkin dia aduin gue. Bastian, kenapa kamu diam? Iya bener, Nek. Pasti Dini percaya. Nggak mungkin aku tersangkanya. Aku nggak enak banget sama Dini. Aku sempat nuduh dia, Nek. Aku nuduh dia kalau misalnya dia yang jebak aku untuk masuk penjara. Aku harus minta maaf sama dia, Nek. Bastian, kamu tuh salah besar udah nuduh Dini. Nenek kesini ini karena Dini dan nenek langsung hubungi Om Ronald biar kamu cepat bebas. Kalau gitu, aku harus minta maaf sama Dini sekarang, Nek. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Biar nenek yang kasih kabar bahagia ini sama Dini ya. Telepon ya. Nenek mau kasih kabar bahagia. Mulai hari ini Bastian bebas dari penjara. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Ya. Kamu jangan dipikirin lagi Bastian ya. Sampai ketemu ya. Alhamdulillah, akhirnya lo bebas juga, Bas. Tapi sekarang giliran gue yang harus penjarain hati gue ke lo, Bas. Din? Bu. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Bu. Bu, Dini kayaknya harus pulang deh, Bu. Soalnya ada tugas kuliah yang Dini belum selesaiin. Ya udah, Ibu anter ya. Soalnya kamu kelihatan nggak tenang gini. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa, Dini bisa sendiri kok. Enggak. Ibu khawatir. Ibu harus nganterin kamu pulang. Ibu nggak usah, Ibu. Dini tuh abis dari rumah langsung ke kampus lagi ngumpulin tugasnya. Dini sendiri aja ya, Bu. Yakin? Yakin? Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gue pulang, Din. Din, kok lo diem aja? Gue pulang, gue bebas, Din. Akhirnya gue bebas dari penjara, Din. Terus tunggu dong. Din, apaan sih lo? Acting-acting gak jelas. Harusnya happy dong. Gue bebas, Din. Akhirnya semua terbukti bahwa bukan gue yang salah. Bener kan? Gue gak mungkin lah, Din, bunuh orang. Gue kan suami yang baik kepada istrinya, ya kan? Sorry waktu itu gue nuduh lu. Habisnya gue panik banget mau masuk penjara. Jadi emosi gue tuh gak bisa gue kontrol, Din. Serem tahu di dalam. Ih, gue amit-amit dia masuk ke dalam situ lagi. Galak banget abang-abangannya. Gitu-gitu terus. Din, lu jangan diem aja dong, Din. Ini tuh gue pulang, Din. Your husband is back. Suami lo pulang, Din. Din, lu kenapa sih, Din? Tapi tak pernah sedalam ini aku Itu tas gua kok penuh isi baju gua semua? hanya untukku, memang ku tak rela Ini baju-baju gua. bagi untuk Kok lo masukin tas, Din? Gue mau lo pergi dari sini, Bas. Maksudnya? Canda, lo ngomong apaan sih? Jangan-jangan lo mau jual ke tukang loak? Jangan. Emang kita ada uang buat beli baju baru? Pergi sekarang, Bas. Lo kesurupan atau apa sih? Bingung gua sama lo. Suaminya pulang dari penjara. Gue pergi dari sini, Mas. Gue pengen lo pergi dari sini. Bas, gue serius. Gue udah gak bisa pertahanin rumah tangga kita lagi. Ngomong apa sih, Din? Lu bercanda kan? Enggak, Bas. Apaan sih, Din? Gue baru aja bebas loh, Din. Lu gak mau kan gue di penjara? Ya ini sekarang gue pulang. Gue kembali lagi ke keluarga kita. Kita udah gak cocok, Bas. Jangan ngomong kayak gitu dong, Din. Gue nih suami lu istri gue. Gue gak mau pergi dari rumah ini. Ini rumah gue. Gue berhak untuk tinggal di sini. Gue suami lo. Mau apa lo? Sekarang gak lagi, Bas. Nggak lagi gimana sih, Din? Nggak. Gue mau lo pergi dari sini, Bas. Kita tuh gak cocok, Bas. Kita cocok, Din. Lihat dong, sampai sekarang kita masih sama-sama. Tinggal tunggu anak aja. Tapi gue gak bahagia, Bas. kau buatku menangis tanpa Semenjak kita sama-sama, kita tuh ada masalah. Kita tuh gak ditakdirin buat bersama, Bas. Kita tuh harus pisah. sudah tak ada suara. Din, gue tahu kok lu percaya sama gue. Gue bakal bahagia lu secepatnya, Din. Gue janji, Din. Gue gak mau pergi dari rumah ini. Gue suami lo. Kalau lo gak mau pergi dari rumah ini, gue yang pergi dari rumah ini. Din! Dini! Ku ingin semua cintamu hanya Din, tunggu gue, Din. Dini, lo mau kemana sih, Din? Din, tunggu gue mau ngomong sama lu. Lo mau apa lagi sih, Bas? Emang omongan gue tadi kurang jelas? Din, lo kenapa sih, Din? Kok lo jadi kayak gini, Din? Lo kan sayang sama gue sayang sama lo, Din. Kenapa jadi kayak gini sih ceritanya? Ternyata gue tuh salah, Bas. Kita tuh gak akan pernah cocok. Kita tuh gak ditakdirin buat bersama, Bas. Lo inget kan pernikahan kita kenapa? Terpaksa. Gue tuh udah gak bisa sama lo lagi, Bas. Din, lo tunggu gue, Din. Lo kenapa sih, Din? Please dong, Din, jangan kayak gini, Din. Kita nih udah soulmate banget, Din. Lo soulmate gue soulmate lo. Lo inget gak sih betapa banyak cobaan yang kita laluin? Kita selalu bersama. Tapi kenapa hari ini begini, Din? Lo sadar gak siapa yang lo omongin itu bikin hati gue sedih? Apa lo bilang tadi? Soulmate. Kita bukan soulmate, Bas. Kalau emang kita soulmate, lo pasti bisa nemuin cincin ini. Ku selalu mencoba
Din, gue janji Din, gue bakal temuin cincin itu. Hati dari kamu yang belum juga kembali. Maafin gue, Bas. Maafin gue. Cuma ini yang bisa gue lakuin supaya lo bebas dari penjara, Bas. Maafin gue. Kalau memang benar kata lo kita soulmate, Tuhan pasti kasih kita jalan buat bersatu lagi, Bas. Ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang Apa bener lu udah gak cinta sama gue lagi, Din? menunggumu datang. Tapi kan lu usir gue. Kok lipetannya rapi gini sih, Din? Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu Gue kangen sama lu, Din. sini. Kenapa gue harus dihukum kangen kayak gini sih? Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Gue udah lepasin Bastian dari hidup gue, Put. Jadi tolong lo jangan ganggu dia lagi. Ya, gue tahu kok. Pasti lo tepatin. Terus mau ngapain lo kesini? Gue cuma mau ngasih tau sama lo, kalau lo itu perempuan keji yang menjijikan. Lo dapetin apa yang lo mau dengan cara yang jahat. Dan gue yakin, suatu saat nanti lo pasti dapat balasannya. Dini, lo nggak tahu gue siapa. Gue bakal bisa lebih kejam dari ini. Bastian,
Nenek pagi-pagi ke rumah Dini nggak ada, rajin sekali sih. Nenek, Bas, kamu ini ada apa? Ada masalah? Kalau emang kita soulmate, lo pasti bisa nemuin cincin ini. Kita tuh gak akan pernah cocok. Kita tuh gak ditakdirin buat bersama, Bas. Ada masalah? aku pikir Dini bakal seneng, Nek. Aku keluar dari penjara. Ternyata dia malah usir aku. Hah? Nggak mungkin, Dini seperti itu nggak mungkin. Beneran, Nek. Dia bilang sama aku kalau dia udah gak cinta lagi sama Bastian. Terus dia juga bilang kalau dia gak bakal perjuangin cinta ini lagi. Udah biarin aja bubar. Nggak mungkin Bastian ini seperti itu. Nenek ngerti kalian masih muda, cepet terpengaruh dengan emosi. Tapi nenek percaya Dini nggak seperti itu. Memangnya cinta itu kayak HP, sebentar-sebentar robek. Sudah berapa kali kalian mau dipisahkan, tapi Dini selalu memperjuangkan kamu. Kamu harus tahu itu. Iya sih, Nek. Aku juga ngerasanya ada yang aneh. Syukurlah kalau kamu sadar. Makanya sekarang jangan kalian pakai emosi, kan kalian masih muda. Satu pesan nenek, kalian harus percaya apa kata hati. Ya? Makasih ya, Nek. Nenek selalu ada buat Bastian. Pokoknya Bastian janji kalau Bastian bakal perjuangin keluarga Bastian, dan Bastian akan sama Dini selamanya. Amin. Makasih ya, Nek. Oh. Mesti ya cucu nenek. Bau ya, maaf ya, Nek. Bu Biasa. bengkel. Iya. Oli. Entah sampai kapan ku mengingat tentang Kalau emang kita soulmate, lo pasti bisa nemuin cincin ini. Kita tuh gak akan pernah cocok. Kita tuh gak ditakdirin buat bersama, Bas. menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Kalau jalan lihat dong. Maaf ya, Mas. Lu gak apa-apa? Rangga. Kok? Lu gak pakai cincin kawin lo? Itu bukan urusan lo. Gue kan udah pernah bilang, gue gak mau lagi ada urusan sama lo. Dini. Dini udah gak pakai cincin kawinnya. Itu artinya kesempatan gue terbuka lebar. Dan lo, Bastian, lo akan kehilangan Dini selama-lamanya. Bung Girna? Siska. Aduh, apa kabar Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Tumben banget sih Bu, baru pulang umroh langsung ngajakin saya ketemuan di sini. Siska, Ibu kepingin tahu. Mungkin kamu tahu permasalahan Bastian sama Dini. Mereka berantem Bu. Saya malah baru tahu. Bastian itu berantem dan dia diusir dari rumah. Saya tuh betul-betul nggak tahu apa-apa Bu, karena Dini juga nggak cerita kalau dia lagi ada masalah sama Bastian. Makanya Ibu minta tolong sama kamu, Sis. Kamu usahakan biar bagaimanapun Bastian sama Dini tidak boleh berpisah. Tolong ya. Iya Bu, saya juga nggak mau mereka pisah. Ibu sayang Dini dan Bastian. Iya. Udah sore nih. Gue harus cari cincin.
Oke, kita berangkat. Semoga ini hari keberuntungan gue. Cincin, jangan susah dicari kamu ya. Di mana ya? Bu, ada kabar baik, Bu. Tadi Dini nggak pakai cincin kawinnya, Bu. Itu artinya mereka sebentar lagi pisahan. Seriously? Hah? Ini benar-benar berita bagus. Jadi sebentar lagi mereka... Gemes. Aku juga udah nggak sabar, Bu, ngelihat perpisahan mereka. Kalau masalah itu kamu tenang aja. Karena ibu tuh sudah atur sebelumnya sama Om Ronald. Serius, Bu? Gemes. Ini seneng banget ibu. Tik-tak. Ibu lapar. Oh, iya, Makan Bu. dulu. Aduh, cincinnya di mana ya? Gua harus temuin nih demi keutuhan keluarga gua. Aduh, dia makin naik lagi. Ular, ular. Turun. Iya udah. Cabut jauh. Kemana lu? Cabut lu. Aduh. Dia nggak mau cabut lagi, gimana cabutinnya dia dong. Cabut jangan di motor gua, ular. Dia diem lagi. Aduh, udah maaf ya. Maaf nih, mohon maaf. Kita kenalan ya. Cabut. Sini ya, balik lagi sini ya. Iya, situ aja lu. Ya. Aduh. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Ibu, duduk Bu. Iya. Kenapa Bu? Ibu mau ngomong penting sama kamu. Katanya kamu berantem sama Bastian. Bastian kamu usir. Bener. Kenapa lagi sih, Din? Bu, Dini tuh nggak bisa cerita sama ibu karena apa? gue akan lepasin Bastian. Tapi lo bebasin Bastian dari penjara. Karena ini masalah keluarga Dini. Masalah rumah tangga Dini. Ibu ini kan ibu kamu, Dini. Kamu bisa cerita apa aja sama ibu. Ngapain sih kayak gitu? Setiap berantem kamu ngusir Bastian. Ini udah berapa kali? Ada masalah apa sih? Ada kaitannya sama Putri? Iya, Putri lagi. Tapi inget Dini, kalau sampai lo bocorin, lo bakal tahu akibatnya. Enggak Bu, ini tuh gak ada kaitannya sama orang lain. Udahlah Bu, ibu gak usah mikir yang macam-macam lagi. Kan Bastiannya juga udah keluar dari penjara. Ibu nggak percaya kamu kayak begini. Ibu tuh yakin banget pasti ada yang pengaruhin kamu. Dengar ya, Din. Ibu nggak akan pernah ridho, ibu nggak rela kalau sampai ada orang yang memecah belah hubungan kamu sama Bastian. Gimana pun caranya kamu harus pertahankan rumah tangga kamu. Ngerti nggak? Berantem usir.
Susu kedelai. Susu kedelainya 7 ribuan, segar, manis, enak banget susu kedelainya. Ayo dong ibu-ibu susu kedelai. Din, Bas, ngapain lagi sih lo kesini? gue cuma mau ngomong sama lo sebentar aja ya, Din. Boleh kan? Enggak, Bas. Gue kan udah pernah bilang jangan ganggu gue lagi. Din, tolong dong, please, Din. Please, gue cuma mau ngomong sama lo, Din. Lu jangan ngindar gini terus dong, Din. Bas, gue itu nggak sayang sama lo. Jadi udah, lo jangan kayak gini terus. Gue mau jualan. Din, tunggu, Din. Din, kenapa sih lu ngindar terus, Din? Gue nih sayang sama lu, Din. Dan gue tahu lu juga sayang kan sama gue. Udah bilang tadi, gue nggak sayang sama lo, Bas. Tolonglah, Din, please. Gak, gue mau pergi. Din, please, Gue mau pergi, dong. Bas. Jangan kayak gini dong, Bas. Gue teriak jambret ya. Oh, lo mau teriak? Iya. Teriak aja, teriak. Gue yakin kalau lu gak bakal tega. Ayo, oh lu tega? Hah? Ayo teriak. Din, tolong dong. Please. Gue cuma mau ngomong sebentar doang, Din. Please. Please, gue janji. Setelah gue ngomong terserah lu deh. Please. Please ya, Din. Please, Din. Ayo, ikut gue yuk. Jangan tarik-tarik. Ayo, please. Bas. Please, Din. Please, please. Gue mohon. Lo mau apa lagi sih, Bas? Gue kan udah pernah bilang sama lo, kalau belum bisa nemuin cincin itu, jangan temuin gue. Din, emang iya gue belum nemuin cincin itu. Tapi tenang aja, itu bakal gue cari sampai kapanpun dan sampai ketemu, Din. Terus buat apa lo nemuin gue sekarang? Karena lo berubah. Sifat lo berubah, Din. Gue kenal lo, Din. Lo gak kayak gini orangnya. Lo berubah. Bagus, Dini. Lo harus jauhin Bastian. Dan gak boleh ngaku soal ini sama siapapun. Apa sih yang disembunyiin, Din? Kasih tau gue. Bas, lo itu gak pernah bener-bener kenal sifat gue. Makanya kita gak cocok. Din! Astaga! Kok dagangan gue jadi berantakan gini? Ya Allah! Aduh! Putri. Dia yang lakuin ini. Ternyata dia juga diam-diam ngawasin gue terus. Dia pasti takut gue bocorin soal ini ke Bastian. Ya ampun, Din. Kok bisa berantakan? Bas. Awas lo. Gue bisa bersihin ini semua sendiri. Apaan sih lo kok marah-marah? Gue kan mau bantuin lo. Lo tuh gak usah deket-deket gue, Bas. Lo tuh pembawa sial di hidup gue. Mendingan lo pergi dari sini. Kau buatku menangis tanpa irama. Gue sendiri. Gue udah bilang. Gue bisa sendiri. Teriak pun sudah tak ada suara. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena kalau lo gak mau pergi, gue yang pergi. Tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya Din! Dini! memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Enggak. Lo tuh kenapa jadi pasif gini sih, nggak? Agresif dikit ke sama Dini? Gue kurang agresif gimana sih, Put? Gue setiap hari tuh deketin Dini terus. Tapi dianya aja yang belum mau gue deketin. Ya itu namanya lo tuh kurang usaha, Rangga. Lo tuh berbuat apa kek biar Dini tuh jatuh cinta sama lo gitu? Ya gue harus ngapain lagi, gue nggak ngerti. Gue punya ide. Kita harus bikin Bastian
sewot sama si Dini. Gimana caranya? Sini. Gimana? Oke juga tuh. Setuju dong. Nenek kesini pasti mau ngomongin soal Bastian juga. Dini? Din, nenek kesini sengaja mau bicara sama kamu. Nek, udahlah Nek. Dini tuh udah tahu apa yang mau nenek omongin. Dini tuh keputusannya udah bulet, Nek. Iya, Din. Tapi dengerin nenek dulu. Nenek mohon tolong dipikirkan lagi. Kan semua bisa dibicarakan baik-baik. Jangan keputusannya kok sepihak, apalagi ini urusan rumah tangga. Nek, keputusan Dini kali ini tuh udah mateng. Dini emang udah gak bisa sama-sama lagi sama Bastian. Nenek mohon. Mungkin kamu sudah ditakdirkan Tuhan untuk bersatu sama Bastian. Ya, keajaiban bisa terjadi. Kita kan nggak tahu keputusan Tuhannya kan. Saran nenek, kamu harus jujur sama hati kamu. Dan jadi diri kamu. Jangan biarkan siapapun yang memaksa kamu untuk jadi pembohong. Ya? Susu kedelainya segar, manis. Susu kedelai 7.000-an aja. Susu kedelai. Dek, beli susu dong 1. Oh, boleh Bu. Ini Bu. Ya, pengen nyobain Neng. Seger Bu. Wah, enak banget susu kedelainya. Ini kamu bikin sendiri? Iya Bu. Wah, kalau gitu saya pesannya banyak ya. Buat acara besok catering di rumah. Oh, boleh Bu, boleh. Gimana? Bisa? Bisa. Ya udah saya pesan yang banyak ya. DP-nya Bu. Iya. Makasih banyak Bu. Iya, makasih ya. Iya, saya langsung bikin Bu. Iya, tenang. Alhamdulillah ya Allah. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja. Ini pesanan yang besar. Dan ini kesempatan aku untuk promosiin susu kedelai aku. Aku nggak boleh sampai ngecewain. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Dini belia usiamu, terpaut cinta belum saatnya. Setiap helaan nafas yang berdesah hanyalah cinta. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi. Alhamdulillah, kira selesai juga. Cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Silakan Bu, diambil. Makasih ya. Selamat menikmati ya Bu. Hai Din. Rangga. Lo ngapain di sini? Ya gue datang ke sini karena gue mau lihat lo lah. Lagian ini acara kan punya klien bisnis gue, jadi gue diundang sama mereka. Aduh, perut saya sakit. Kok jadi pada sakit perut gini sih? Pasti gara-gara kita minum susu kedelai ini.
kita jadi pada sakit semua. Kenapa ini? Ini loh, kenapa? Kita sakit perut gara-gara minum susu ini. Astagfirullahaladzim. Kamu racuni tamu-tamu saya? Enggak, Bu, bukan salah saya. Susu kedelai saya ini steril, Bu. Saya buatnya bersih dan baru saya buat. Saya akan laporkan polisi kamu ya. Kalau memang terbukti tamu-tamu saya keracunan, kamu akan saya tuntut. Ini bukan salah saya, Bu. Iya Bu, saya percaya sama Dini Bu. Dia nggak mungkin ngeracunin dagangannya. Gini aja deh Bu, biar saya yang bertanggung jawab semuanya dan saya akan ganti rugi semuanya. Rangga. Udah nggak apa-apa, gue nggak mau lo terlibat sama polisi, ya. Ya deh Bu. Ya ampun, sabar ya. Kasian banget ini. Kok bisa kayak gini ya nggak? Padahal ini susu tuh baru gue buat dan nggak mungkin dia tiba-tiba beracun. Udah, lo nggak usah pikirin. Gue kan udah bertanggung jawab sama semuanya. Ntar juga mereka gue panggilin dokter biar ngerawat. Tapi nggak enak kan nggak kalau kayak gini. Tadi kiranya susu kedelai gue nggak steril. Udah, nggak usah pikirin, ya. Lupain aja. Udah tuh, sebentar lagi dokternya datang kok. Makasih ya nggak. Gue janji gue akan ganti semuanya. Udah nggak usah. Gue ikhlas kok nolongin lo. Ya, sebagai gantinya, lo nggak usah marah-marah lagi aja ke gue. Bagus. Kalian semua udah bikin Dini percaya kalau kalian keracunan susu kedelainya. Kerjaan kalian hebat. Ini bayaran buat kalian semua. Asik. Sama-sama. Hai. Putri, rencana lo sukses besar. Sekarang Dini ngerasa berutang budi sama gue. Iya dong, gue gitu loh. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Aduh, di mana sih cincinnya? Susah banget lagi nyarinya. Kayak kecil banget itu. Ah, ini mungkin. Ya, bukan. Gimana lu cincin? Ayo dong, gue harus nemuin lu. Demi masa depan gue nih, Cin. Ayo, Cin, keluar lu, Cin. Cincin. Keluar dong, Cin. Gue tanya abang itu aja. Bang. Ya. Misi bang. Sempat pernah lihat cincin nggak daerah situ mungkin atau sini? Soalnya saya kehilangan cincin bang. Wah, nggak tahu deh. Emangnya cincin apaan sih? Cincin kawin saya bang, makanya penting banget bang. Saya diusir bini gara-gara cincin. Kasian banget. Kayaknya sih nggak ada sih nemu cincin di daerah sini. Makasih deh bang. Yalah, mana sih? Makin ribet aja. Memanggil namamu di setiap malam, ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Bastian. Bastian, ternyata sampai hari ini lo masih berusaha nyari cincin itu. Selalu bersandar di hatiku,
Kalau gue biarin dia begini terus, sama aja gue nyiksa dia. Karena bikin dia masih berharap sama gue. Bas, lo ngapain sih masih nyari cincin itu? Din, gue kan udah bilang sama lo, gue gak bakal nyerah untuk cari cincin itu. Karena gue pengen lo balik lagi sama gue, Din. Bas, lo tuh coba berpikir realistis dikit. Lo tuh gak mungkin bisa nemuin cincin itu, karena cincin itu sengaja gue buang biar lo gak bisa nemuin. Din, lo udah janji kalau cincin itu ketemu, lo bakal lakuin kalau kita ini beneran soulmate, bahwa kita ini beneran jodoh. Gue gak boleh nyerah, harus dapat itu cincin. Ku hanya diam, menggenggam menanti segala kerinduan, memanggil. Hei, waduh, kamu datang ke sini mau apa deh? Sengaja nungguin saya ya? Saja. Sorry ya ganggu waktunya. Enggak, ada apa? Aku ini mau nanya sesuatu. Kalau aku mau melakukan gugatan perceraian, apa ya yang harus aku lakuin? Gugatan perceraian ya? Yang pasti harus ada gugatan dari salah satu pihak. Dari pihak suami atau dari pihak istri. That's it. Itu aja? Ya paling tidak itulah. Oke. Jadi sekarang aku tinggal mikirin gimana caranya si Upik Abu itu mau ngajuin perpisahan sama My Baby Bastian. Aku harus cari akal nih. Pokoknya secepatnya si Upik Abu itu sama My Baby Bastian harus berpisah secara resmi. Oke, thank you. Kalau gitu aku balik dulu ya. Udah lanjutin. Sorry ganggu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Udah. Bye, dadah. Assalamualaikum, Din. Dini. Waalaikumsalam, sebentar. Kenapa, Bu? Ibu mau ngajakin kamu makan di kafe. Pasti belum makan kan, ya kan? Yuk. Tumben ibu ngajakin Dini makan di kafe. Kok tumben sih? Nggak tumben lah. Ibu pengen banget makan berdua sama kamu di kafe. Ibu baru dapat gaji. Yuk, 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 yuk. Yaudah, ayo Bu. Cepet. Yuk, tutup. Dini senang dia diajak makan sama ibu. Iya. Makanannya lama ya. Sayang ya. Dini. Nenek. Bastian? Jadi ibu jebak Dini? Ibu gak bilang ada nenek sama Bastian? Maaf, ini buat kebaikan kamu, Din. Din, jangan salah ibu kamu. Yang salah tuh nenek. Nenek yang suruh biar kamu sama Bastian bisa duduk bareng-bareng bicara baik-baik. Enggak, Dini nggak mau. Dini nggak mau. Dini, sayang. Duduk. Nggak boleh kayak gitu. Kamu namanya nggak menghargai nenek kalau kayak gitu. Silakan. Nggak boleh dong, sayang. Kamu dengerin dulu. Mari silakan, Bu. Din, Bastian, coba ceritain semuanya sama nenek, sama ibu kamu. Biar mudah-mudahan ibu kamu sama nenek bisa cari jalan keluar. Bas, apa kamu nyakitin Dini? Enggak lah, Nek.
Bastian beneran tulus sayang sama Dini. Masa iya Bastian nyakitin Dini? Nah, kalau Bastian aja sayang banget sama Dini, kenapa Dini jadi berubah kayak begini? Atau tuh tante, Dini tiba-tiba berubah. Memang awalnya kami ada salah paham. Tapi saya udah berusaha minta maaf sama Dini. Tapi tetap aja nggak bisa. Dini tetap usir saya tante. Dan dia bilang dia nggak mau lanjutin ini semua. Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jadi alasan Dini ngusir Bastian apa? Jika memang kau bagi cintamu. Coba Nini mau denger. Dini udah gak bahagia aja Nek sama Bastian. Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji. Setiap Dini deket Bastian tuh, Dini selalu kena masalah. Memang Dini sama Bastian udah gak cocok lagi. Kemana janji itu kau buat? Din, pernah sakit. percaya dia sama gue. Segala masalah bisa kita lalui kok, asal kita sama-sama. Itu benar banget, prinsip yang bagus. Kalau kalian bersama-sama semua masalah bisa dihadapi. Gimana kalau kalian tinggal satu rumah lagi? Aku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Nenek betul. Kalau semua masalah dihadapin sama-sama, masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang. Ya? Gimana? Mau kan tinggal sama-sama lagi? Jika memang kau bagi cintamu, saya mau Nek. kemana janji itu kau buat? Enggak. Dini gak mau. Jangan paksa Dini. Dini ngelakuin ini demi kebaikannya Bastian. Din! Dini! Din! Kau buatku menangis tanpa air mata. Gue curiga sama Dini. Jangan-jangan tuh orang gak ngikutin apa kata-kata gue. Barja! Ada apa bos? Gue punya tugas buat lo. Lo awasin si Bastian 24 jam. Ngerti lo? Siap bos. Lakuin sekarang. Masih bos. Din! Dini! Segitu jeleknya gue sampai lo udah berhenti cinta sama gue. Bas, lo gak akan ngerti apa yang udah gue alamin. Ya gimana gue mau ngerti kalau gue gak tahu permasalahannya, Din? Kenapa sih gak lo cerita aja? Dan cincinnya pasti ketemu, gue janji gue cari karena kita soulmate, Din. Percuma Bas, percuma, kita juga gak akan bisa sama-sama lagi. Din, please dengerin gue. Dengerin gue, Din. Gue sayang sama lo, Din. Gue cinta, Din. Beneran ini gue tulus, Din. Ngapain gue bohongin perasaan gue, Din? Denger gue dulu, Din. Mungkin dulu gue pernah benci lo, Din. Tapi beneran sekarang gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo, Din. Yang sudah berjuang menunggumu datang. Please, gue pengen ngebahagiain lo, Din. Maafin gue. Selalu sayang, hatiku kau genggam. Gue tahu perasaan lo, Bas. Gue tahu lo sayang dan cinta sama gue. Kamu di sini. Harusnya gue ngasih tahu lo kalau gue begini karena dipaksa sama Putri. Tapi gue nggak mau lo celaka lagi, Bas. Jika bukan kepadamu, Din, maafin gue, Din. aku Gue sayang sama lo, Din. Gak, Bas.
Pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh. Hah? Ini apa, Pang? Hah? Din, gue udah nyuruh lo buat join Bastian. Tapi ini apa? Hah? Lo pikir aja man gue main-main? Iya. Gue udah jauhin Bastian, Put, tapi Bastiannya aja yang masih deket-deket gue. Gue gak mau tahu caranya gimana. Pokoknya lo gak usah deket lagi sama Bastian. Kalau sampai lo deket-deket lagi sama Bastian. Nih lo lihat. Put, jangan celakain Bastian, Put. Put, gue janji gue ikutin semua kemauan lo, Put. Tapi lo jangan celakain Bastian. Kalau lo emang serius, lo cepet-cepet bikin Bastian lepas dari lo. Iya, Put, iya. Gue pegang omongan lo. My baby Bastian. Aduh, sini sayang. Oh, sini sayang, sini sayang. Awas, ada oli. Ada apa sih, Mak? Makanya dong. Ngapain sih betah banget di sini? My baby Bastian. Bener, kamu diusir lagi sama si Upik Abu. Ini udah berapa kalinya kamu tuh diusir? Kepala mama ini berasa diinjak-injak sama dia. Lancangnya dia. Udah lama. Ini kan keluarga Bastian. Biarin aja Bastian yang ngelesain sendiri. Ih, kamu itu anaknya mama. Menurut kamu dewasa. Tapi di mata mama tetap aja my baby Bastian. Pokoknya ini bukan warning lagi buat si Upik Abu. Tapi mama akan kasih pelajaran sama dia. Apaan sih, Ma? Udah lah, mending mama pulang sekarang. Udah, nggak usah ngurusin Bastian sama keluarga Bastian. Ih, nggak mau, mama kangen. Bastian telepon nenek nih. Hah, kok gitu sih? Ih, harusnya senang dong mama kesini. Oh, Mama oke. kangen. Halo? No. Udah. Cium dulu. Udah. Pokoknya mama kasih tahu, kasih pelajaran. Mama gue ribet banget sih. Belanja apaan? Hei, Dini. Bener, laki lu udah lu usir dari rumah. Din, udah resmi jadi janda ya? Aduh, Dini, ternyata lu sadar ya, kalau laki lu tuh udah nggak ada manfaatnya, udah usir aja. Iya, bener. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, tahu nggak? Orang yang masuk penjara itu bukan orang jahat doang. Tapi orang-orang yang suka nyinyir dan suka ngeledek orang lain bisa masuk penjara juga loh. Mau ibu-ibu? Kagak deh. Maaf ya, Din ya. Aduh, terlalu nyindir kita. Masuk penjara. Din, gue mau... Din. Lo marah sama gue? Ya lo pikir aja nggak? Lo bilang kayak gitu tadi malah buat ibu-ibu itu tambah ngegosipin gue. Bilang gue dibelain laki-laki lain lah. Nggak, lo tuh mikir kalau mau ikut campur urusan gue, jangan kayak gitu. Dan mulai sekarang semua kebaikan lo gue anggap hutang. Dini! Semakin lo marah sama gue, semakin gue yakin kalau lo bakal gue takluk.
Ronald. Hei. Ronald. Ada apa? Please. I need your help. Bantu aku. Ada apa? Udah bilang aja. Ada apa, sayang? Hah? Aku mau secepatnya mengurus perpisahan my baby Bastian sama si Upik Abu itu. Aku udah gak tahan. Aku gak kepengen punya mantu palsu kayak dia. Udah tenang aja. Kalau masalah kasus seperti itu sih, kasus gampang itu. Hah? Are you sure? Iya. Gitu aja. Thank you. Pak, permisi. Saya numpang nanya dong, Pak. Iya? Saya pernah nanya sama tukang bakso di situ. Katanya tukang bakso pernah lihat orang kayak Bapak nemuin cincin. Balikin cincin saya, Pak. Itu cincin kawin saya. Oh, cincin itu teman saya yang nemuin. Oh, jadi bukan Bapak? Bukan. Kalau gitu, anterin saya untuk ketemu sama teman Bapak dong. Mau di rumahnya kek, di tongkrongannya kek, dimanapun saya susul langsung. Yaudah, besok aja saya anterin. Gimana? Oh gitu, besok aja? Iya. Tapi bener kan, Pak? Bapak yakin? Bener. Ya udah kalau gitu, Pak. Besok kita ketemu lagi ya, Pak. Anterin saya ketemu teman Bapak yang nemuin cincin kawin saya. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Semangat terus, Pak. Iya, Hidup ini emang berat. Iya, Dek. Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Dek. Sehat selalu. Ini kamu pasti happy. Sekarang tanda tanganin ini. Setelah itu kamu resmi pisah sama si Upik Abu selamanya. Apaan sih, Mah? Bastian nggak mau. Ih, my baby Bastian. Sekali-sekali kamu tuh kenapa sih nurut aja sama mama? Mama lakukan ini untuk kebaikan kamu. Kamu tahu si Upik Abu itu udah nolak kamu, udah nggak mau sama kamu, udah ngusir-ngusir kamu. Sampai kapan kepala mama ini dibejek-bejek harga diri mama sama dia? Ya wajar lah, Mah. Wajar dia marah. Bastian udah nuduh dia sekongkol sama Rangga untuk jeblosin aku ke penjara. Wajar dia marah. Kan Bastian salah nuduh-nuduh. Ini tuh salah anak mama, bukan salahnya si Dini. Jadi mama udahlah jangan marah-marahin dia terus. Oh my God. Sayang, Arya itu memang anak mama. Itu berarti saudara kamu. Kenapa kamu lebih belain orang lain sih? Apa sih, Mah? Udah, nurut aja sama mama. Enggak, aku nggak mau, Mah. Ayo, sini nggak mau, Mah. Ayo, Mah, wajar Dini marah. Aku juga wajar untuk dapat maaf dari istri saya. Udah lama. Kan Bastian dari awal udah bilang, gak usah ikut campur kayak sama keluarga Bastian. Bastian udah dewasa, udah berkeluarga, suami dan istri. Biarinlah Bastian yang nyelesain semua. Masa ikut campur orang tua? Dan mama tahu gak, kalau papa sempet tahu masalah ini, mama kayak gini pasti marah banget sama mama. Ih, Papa Jenggot itu kan lagi nggak di sini. Jadi mama yang ngurus semuanya, termasuk Mama kamu. ngomong apa sih? Papa masih ada. Memang Papa masih ada, tapi kan lagi nggak di sini. Loh, my baby Bastian. Oh, anaknya nggak bapaknya, sama-sama kerasnya. Kerap otak aku lama-lama kayak begitu. Itu siapa dong yang tanda tangan? Nggak boleh nyerah. Pokoknya gimana pun juga my baby Bastian kudu cerai, kudu pisah, kudu sama si Upik Abu itu. Gue harus bayar utang gue ke Rangga. Walaupun gue cicil. Karena gue gak mau Rangga ngedeketin gue terus karena ngerasa dia udah nolongin gue. Nah, itu dia. Rangga! Tumben, lo manggil gue kesini. Ada yang mau gue omongin. Apa tuh? Soal utang gue. Gini loh, gue tuh belum bisa bayar penuh. Tapi udah gue cicil. Perasaan lo gak punya utang deh ke gue. Gue baru ada segini, gak apa ya. Ini kan utang gue. Enggak. Gue gak bisa nerima. Kebaikan lo itu tetap gue anggap utang. Nih, ambil. Enggak. Kalau lo nggak mau terima ini, gue nggak mau kenal lo lagi. Terima sekarang. Ya udah kalau lo maksa.
Ngapain sih nyokap? Pakai ikut campur keluarga gue aja. Bikin ribet deh. Aduh. Gue mendadak sakit kepala. Rangga, lo mau kan anterin gue pulang? Yaudah gue anterin. Sekali ini aja. Iya. Makasih ya Rangga, lo emang baik banget. Yaudah. Ayo. Mas. Sakit banget kah? Iya. Kenapa ya Dini ya? Sengaja banget bikin gue benci sama dia. Din, gue antar sampai dalam ya. Gak usah, gue sendiri aja. Makasih ya udah nganterin gue. Oh gitu ya? Tapi... Bu, kamu tuh ngapain pakai dianterin Rangga segala? Kamu tuh nggak baik dilihat orang, diantar sama laki-laki. Kamu kan masih istrinya Bastian. Nanti apa kata orang? Bu, ibu kenapa sih pengen banget Dini baikan sama Bastian? Ibu malu punya anak janda. Ibu juga janda kan? Tapi Dini nggak pernah malu punya ibu janda. Ini jadi berani sih ngomong kayak gitu. Masih jauh, Pak. Dikit lagi, Dek. Di situ rumahnya. Walah. Iya, Dek. Nah, itu teman saya datang. Oh, Pak. Perkenalan saya Bastian. Saya dikasih tahu Bapak ini, katanya Bapak yang nemuin cincin ya di dekat jembatan. Iya benar, emangnya ada apa ya? Kebetulan cincin itu punya istri saya, Pak. Nggak sengaja jatuh. Boleh saya minta, Pak, cincinnya? Nanti saya ganti dengan uang. Waduh, cincin itu udah saya hadiahin buat pacar saya, Mas. Boleh tahu rumah pacarnya di mana, Pak? Sebelah situ, Mas. Ayo saya antar. Makasih banyak, Pak. Makasih loh, Pak. Iya, sama-sama, Dek. Sukses ya, Pak. Iya, amin. Semangat terus, Pak, kerjanya. Iya. Ini, Mas. Nah. Yem. Iya bang, Yem, cincin yang kemarin abang kasih mana? udah Iem jual bang kemarin buat ongkos pulang kampung. Yem jual kemana tuh cincin? Deket kok, di pasar sini. Mbak, kalau gitu boleh antarin ke toko cincinnya nggak? Kalau aja cincin saya masih ada. Nggak apa-apa kok, bukan salah Mas atau Mbaknya. Iya boleh mas, ayo. Maaf ya saya juga nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Bentar ya Mas ya. Iya. Ayo Mbak. Pergi dulu ya bang. Iya. Permisi Mas. Oh, iya. Saya mau nanya, cincin yang kemarin ibu ini jual masih ada nggak? Oh yang di... Saya mau beli lagi. Oh yang dijual Mbak ini udah nggak ada Mas. Itu dalam proses peleburan. Jadi udah dilebur gitu? Iya. Aduh, gimana nih Bu? Maaf ya mas. Nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Kalau gitu cincin yang kayak gini percis ada nggak Mas?
Oh, ada, sebentar ya. Ada. Ada, sebentar. Coba lihat dong. Iya, sebentar Mas ya. Iya. Nah ini Mas. Wah iya sama. Saya beli ini Mas. Tolong langsung diproses ya. Boleh. Makasih. Nah, apa sih si Bastian nelfonin mulu? Ada apa sih, Bas? Din, cincinnya udah gue temuin. Apa gue bilang? Pasti gue temuin, Din. Karena kita emang jodoh. Gue pengen serahin. Kita ketemu di taman ya. Aduh, gimana nih? Kalau bener Bastian nemuin cincin gue, berarti gue harus tepatin janji gue. Bastian gak boleh sampai ngembaliin cincin itu. Karena gue gak mau Putri nekat. Gue mesti cegah Bastian. Dan buat Bastian berhenti mikir bahwa kita tuh soulmate. Rangga. Ya Din, tumben ngajak teman gue di sini. Ada apa? Gue mau minta tolong sama lo. Tolong apa? Tolong rebut cincin yang ada di Bastian. Gimana pun caranya. Lo tenang aja, gue pasti rebut cincin lo itu. Tapi segera ya enggak. Jangan sampai Bastian keburu balikin cincin itu ke gue. Oke. Halo, ada tugas buat lo. Sekarang juga lo rebut cincin kawinnya Dini dari Bastian. Apapun caranya, lo harus dapetin. Maafin gue, Bas. Maafin gue. Oh iya, lo mau minum nggak? Nggak usah, gue lagi nggak mood. Oh. Woi, berhenti lo! Woi, berhenti lo! Woi! Woi, sini cek lo! Ampun bang! Woi! Jangan ambil cincin gua! Udah, bang! ayo cabut! Bang! Cincin gua itu! Balikin bang! Itu cincin gua! Aduh! Cincin gua! Din. Din. Maafin gue, Din. Gue gak berhasil nemuin cincinnya. Cincinnya udah hilang, Din. Terbukti kan, Mas? Lo nggak bisa nemuin cincin kawin kita. Jadi kita bukan soulmate. Coba. Buat apa kita pertahanin rumah tangga ini lagi, Mas? Lebih baik kita pisah. Dari kamu yang belum. Gue udah gak cinta sama lo, Bas. Gue udah gak cinta sama lo. Ada
satu keyakinan yang membuatku Gue gak nyangka dia. Bener-bener gak nyangka gue lu ngomong kayak gitu ke gue. Ini kan terbayar pasti. Lihat aku, maafin gue, Bas. Yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, Din. Hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di. Jadi Dini lebih milih Rangga dibanding gue. Selamat tinggal, Din. Tetap di sini. Selamat tinggal, Din. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Akhirnya dia pergi juga. Dan rencana gue berjalan dengan lancar. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu. Puas lo ketawa. Sayang, seneng lo liat gue bisa sama Bastian. Aku takkan Rangga, pergi. lo itu manusia paling menjijikan yang pernah gue temuin. Dan gue berharap gak akan pernah kenal lo lagi. Dini! Dini, tunggu Dini! Dini, denger penjelasan gue dulu Dini. Lo mau apa lagi sih? Nggak, gue bilang cukup. Gue tuh jijik sama lo. Kenapa sih lo gak ngerti? Din, gue gak bermaksud ganggu lo. Gue cuma peduli sama lo. Gue kasihan sama lo, Din. Gue gak butuh peduli dari lo. Nggak, gue cukup. Din, cuma gue yang peduli sama lo, nggak? Cukup. Dini! Kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Duh, kenapa sih nggak diangkat-angkat sama Dini? Jangan-jangan dia lagi ada masalah ini. Kayaknya gara-gara gue pulang kampung kemarin gue jadi ketinggalan banyak berita nih. Sis, gimana kabar mantu lo? Katanya di penjara ya gara-gara ngebunuh orang kan? Ih, dia malah diem aja. Sis, mantu lo apa kabar? Katanya masuk penjara. Lu tahu kan? Gue lagi sibuk teleponin anak gue. Ganggu aja kerjaannya. Anak lo kenapa? Kayak lakinya ya? Jadi penjahat juga ya? Serem ya, keluarga lu tuh serem banget. Tapi emang begitu kalau kawin muda. Kalau lakinya salah, pasti bininya juga salah gitu. Bisa nggak kalau nggak berisik? Lu tuh nggak tahu apa-apa, jadi tuh mulut nggak usah nyerocos aja kayak radio rusak, paham? Ku campur aja urusan orang lu ya. Aduh Siska, gue tuh cuma ngingetin doang. Makanya hati-hati jagain anak lo. Tuh biasanya emang kayak gitu. Kalau lakinya salah, bininya ikutan salah. Ih, lu mah nggak percayaan sama gue. Ini orang, aduh susah banget kasih tahu ya. Lu bisa diem nggak? Kalau nggak, nih gue tampol pakai sendal. Mau? Sana lu. Ih, lu mah ya ngancem. Udah gue kasih tahu ya. Pokoknya ada apa-apa sama anak lo. Iya. Ku campur aja lu. Bisik banget. Dasar gajah penggang. Ribet.
Kenapa sih? Kenapa keadaannya kayak gini sekarang? Kenapa banyak banget masalah di hidup gue? Bas, lo gak boleh emosi. Ingat lo lagi bawa kendaraan. Tenangin Bas, tenangin diri lo. Dini, tunggu dulu dong, Din. Enggak. Lo ngapain sih masih ngikutin gue? Gue harus ngomong pakai bahasa apa lagi biar lo nggak ngikutin gue? Din, lu kan tahu, gue tuh cemas sama lo. Gue cuma pengen tahu lo tuh baik-baik aja sampai rumah. Siapa nih laki-laki? Pegangin tangan sendiri. Wah, kagak beres nih. Lo udah lihat kan sekarang gue udah baik-baik banget sampai rumah. Jadi udah ya gue mau masuk. Tunggu. Ya gue juga mau nghibur lo lah biar lo nggak sedih lagi, Dini. Tapi gue nggak mau, Rangga. Din, kasih kesempatan gue dulu dong. Masa lo gitu aja nggak ngerti sih? Din. Apa sih lu? Lu ngapain sih Dini? Hah? Apaan sih? Lu ngapain sih Dini lo? Hah? Gue nggak ada urusan sama lo ya. Pasti nggak dengar. Asal lu tahu, si Dini lu punya laki. Laki selain laki sini kagak boleh masuk. Bukannya muhrim, ngerti nggak lo? Ya udah terus, apaan sih? Bocah kagak ngerti banget. Mendingan lu keluar sekarang daripada gue panggilin RT sama warga. Kamu. Rangga pergi sekarang. Balik. Din, lo kalau ada apa-apa hubungin gue aja ya. Karena cuma gue yang peduli sama lo, Din. Ya. Aduh, pelan-pelan lu. Yang gue butuhin saat ini lo, Bas. Tapi gue belum bisa. Aduh. Kenapa sih? Kenapa keadaannya jadi kayak gini sih? Kenapa gue harus ngalamin keadaan kayak gini sih? Gue benci banget harus ninggalin semua orang yang gue cinta. Kenapa sih? Aduh. Itu Putri. Bukannya dia udah meninggal? Apa gue salah lihat ya? Gue samperin aja deh. Terus siapa lagi nih? Halo, Bastian. Tolong sekarang juga kamu ke rumah nenek ya. Nenek tunggu loh, ya. Tapi iya Nek, iya. Gue harus ke rumah dulu deh jadinya. Yalah. Sakit banget. Pagi telah pergi. Bas, lo dengerin gue ya. Gue itu siap ngelewatin apapun sama lo. Susah, seneng. Dan lo jangan berpikir kalau gue tuh gak bahagia sama lo. Gue itu bahagia banget sama lo, Bas. Ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya Please, kasih gue kesempatan buat nganterin lo doang. Sampai rumah doang, please. Tapi habis itu lo langsung pulang ya? Gue janji gue langsung pulang. Pokoknya sampai rumah gue langsung pulang. Please, gue lagi kangen sama lo. namamu di setiap malam. Maksudnya biasa aja. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Dini? Ibu. Udah, gak usah ditutupin lagi dari ibu. Ibu tahu kamu sedih. Memang berat kalau harus menghapus semua kenangan sudah kamu bangun bersama dengan Bastian. Karena ibu tahu cinta kamu ke Bastian itu tulus.
Udahlah, Din. Lebih baik kamu terima lagi Bastian. Biar kamu nggak tersiksa kayak begini. Bu, Dini nggak apa-apa kok, Bu. Dini nggak apa-apa. Enggak. Ngapain sih lo nyuruh gue kesini? Put, lo harus bantuin gue, Put. Bantuin apa? Bantuin dapetin hatinya Dini lah. Aduh, Rangga. Nggak, lo dengerin gue ya. Kalau cewek dikecewain sama cowok tuh butuh waktu buat buka hati lagi, cari cowok lain. Sabar dikit lah lo. Emang lo udah bisa dapetin hatinya Bastian? Secepatnya. Gue yakin bentar lagi Bastian bakal ngemis cinta sama gue. Iya. Aduh, Bastian cucu nenek. Aduh, kumel amat sih. Ayo masuk. Tumben banget nenek panggil, ada apa ya? Ada masalah kah? Enggak, nenek cuma mau nyuruh kamu ke rumah ini. Wih, Bibi Bastian. Aduh, Mama seneng banget. Kok nggak bilang sih sama Mama kalau mau ke rumah? Kayak gini dong. Aduh, lihat Ibu Suri, lihat nih. Penampilannya sekarang nggak banget semenjak nggak tinggal di rumah ini. Nggak keurus. Sayang. Udah, duduk. Ini ada apa sih sebenarnya? Itu poin aja, Nek. Kenapa nenek panggil aku ke sini? Nenek langsung aja. Pokoknya nenek kepingin kamu pulang ke rumah ini. What? Pulang? Enggak, Bastian nggak mau pulang. Bas, kamu tuh kan nggak tinggal sama Dini lagi. Kamu juga nggak punya rumah. Ini kan rumah kamu, Bas. Kamu punya hak tinggal di rumah ini ya. Nenek di sini kan cuma sendirian. Masa kamu tega sih sama nenek sendirian? Apa-apaan Ibu Suri? Kok berasa nyindir ya? Ibu kok nggak ngomong dulu sih sama Karin? Karina, Bastian itu cucuku. Kamu keberatan? Aduh, Ibu Suri selalu deh kayak gitu. Ih, sensi amat sih. Kemes. Bukan itu maksud Karin, Ibu Suri. Kalau Ibu Suri tuh ngomong dulu sama Karin tuh kan bisa nyambut kedatangan My Baby Bastian. Mau rapi-rapiin kamarnya, mau masak-masakin sayang. Itu loh maksud Karin. Enggak, Bastian mau pulang aja, Nek. Bastian, tunggu. Bastian, kemana sih? Bukannya Bastian gak kangen sama nenek, bukannya Bastian gak kangen sama mama, sama rumah ini. Tapi Bastian udah janji sama papa kalau Bastian akan buktiin bisa hidup mandiri dan bisa hidup sukses. Good, My Baby Bastian. Gak mau nurut sama Ibu Suri. Bikin kecewa neneknya. Good. Kamu takut papa kamu ngelarang. Kita juga belum tahu keberadaan papamu tuh hidup atau mati. Kenapa sih kamu tega ninggalin nenek sendirian di sini? Bukan gitu, Nenek. Bukannya tega. Justru Bastian berharap banget Bapak bisa tahu dari kejauhan bahwa Bastian bisa sukses. Sayang, dengar. Mama itu tahu kamu tuh udah bikin bangga kita semua, terutama Papa Jenggot. Tapi
kamu tuh nggak mikirin ya kesedihan mama ya. Setiap hari mama nangis, mama rindu, mama mikirin, mama worry banget keadaan kamu. Lagi pula kamu tuh ditinggalin harta sebanyak ini loh sama papa kamu. Masa iya sih mama yang harus jaga harta ini sendirian? Kamu nggak pengen nikmatin? Mah, enggak mah. Nek, Bastian tetap bulat. Bastian gak bakal pulang ke rumah ini sebelum sukses. Bastian akan buktiin ke papa kalau Bastian bisa mandiri, bisa hidup sukses. Pasti papa bangga banget sama aku, Nek. Dan Bastian gak bakal pakai uang dari papa sepeser pun. Semua harta warisan Bastian gak bakal sentuh. Assalamualaikum. Bastian, My baby. My baby Bastian. My baby Bastian, gak apa-apa deh jadi mandiri di luar sana. Biar mama bisa leha-leha di rumah ini. Tapi kan mama tetap sayang sama kamu. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, mama bisa kok kasih-kasih sedikit. Dan waktu Kenapa bayangan Dini semakin sering muncul di ingatan gue? Padahal sikap Dini aja udah berubah banget sama gue. hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam menggenggam menahan. Laki-laki yang telah melukis warna di hati dan di hidup gue. Laki-laki yang telah menjadikan harapan menjadi semangat gue. Maaf, Bas. Gue harus melakukan ini. Ada apa sebenarnya sama lu sih, Din? Kenapa lu berubah secepat ini? Padahal lu baru aja bilang sama gue kalau lu sayang banget sama gue. Tapi gak lama kemudian, lu biarin Rangga bawa polisi buat tangkap gue. Apa karena Rangga lu gak mencintai gue lagi, Din? Janjiku pastikan pulang. Enggak, itu tuh gak mungkin. Dini tuh mencintai gue. Tapi inilah yang terbaik buat lo. Dan hanya ini yang bisa gue lakuin buat lo, Bastian. Maafin gue. Maafin gue. Dini tuh mencintai gue dan akan selalu mencintai gue.